Perkenalkan, nama saya Lia Zuliana dari kelas 12-3. Nama saya Siti Jubeda dari kelas 12-3. Di sini kita akan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tonton videonya ya. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia meyakini dan menghormati adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah secara pribadi, tetapi juga dengan menghormati dan menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadahnya. Salah satu contoh sikap yang mencerminkan pengalaman sila pertama adalah ketika kita menghargai teman yang sedang beribadah. Bentuk penghargaan itu bisa ditunjukkan dengan tidak membuat keributan, tidak mengganggu, serta memberikan mereka waktu dan ruang untuk beribadah dengan tenang dan nyaman. Kita juga sebaiknya tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, karena setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Sikap seperti ini sangat penting, terutama di lingkungan yang memiliki keberagaman agama, seperti di sekolah, tempat tinggal, atau tempat umum. Ketika kita saling menghormati saat beribadah, kita sedang membangun suasana yang damai, penuh toleransi, dan menjaga persatuan bangsa. Dengan demikian, menghargai teman yang sedang beribadah bukan hanya sekedar sikap sopan santun, tetapi juga merupakan bagian dari pengalaman nilai luhur Pancasila, khususnya sila pertama. Melalui sikap tersebut, kita turut menjaga keharmonisan sosial dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun dan damai. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bersikap adil terhadap sesama, serta memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, sopan, dan penuh kasih sayang. Salah satu contohnya ada dalam video ini ketika seorang teman meminta minum kepada temannya. Tindakan sederhana seperti ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap sesama manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau latar belakang. Kita menyadari bahwa semua orang berhak untuk diperlakukan dengan adil dan layak sebagai sesama manusia. Dalam video ini, memberi minuman adalah bentuk kepedulian, kasih sayang, dan rasa kemanusiaan yang tulus. Sikap ini juga mencerminkan budi pekerti yang luhur, yaitu mau berbagi, tidak egois, dan rela membantu orang lain yang sedang kesusahan. Saat kita memberi dengan ikhlas, kita telah menunjukkan bahwa kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan siap membangun lingkungan yang lebih adil dan beradab. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk tetap bersatu dan hidup rukun di tengah perbedaan, baik perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, maupun latar belakang lainnya. Salah satu contoh sederhana dari pengamalan sila ketiga dapat dilihat saat saya dan teman-teman sekelas bermain permainan gunting kertas batu bersama. Meskipun kami semua berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kami bisa bermain dengan penuh semangat tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dalam permainan itu, yang penting bukan siapa menang atau kalah, tetapi bagaimana kami bisa bersenang-senang bersama, tertawa, dan saling menghargai. Permainan sederhana seperti gunting kertas batu mengajarkan kami untuk menjaga kekompakan, bekerja sama, dan menjalin persahabatan tanpa memandang perbedaan. Kami belajar bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan yang membuat kebersamaan semakin indah. Melalui kegiatan ini, kami ikut membangun suasana kelas yang rukun dan damai. Meski berbeda-beda, kami tetap satu dalam kebersamaan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah, menaati aturan bersama, dan bersikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh pengamalan sila keempat adalah mematuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm saat naik sepeda motor. Memakai helm bukan hanya soal keselamatan pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa kita menghargai keputusan bersama yang dibuat melalui proses musyawarah dan kebijakan pemerintah. Aturan tentang penggunaan helm dibuat untuk melindungi keselamatan seluruh masyarakat pengguna jalan.
Ketika kita mematuhi aturan ini, berarti kita ikut menjalankan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab dan sikap bijak. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil, saling membantu, dan menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk nyata dari pengamalan sila kelima adalah ketika kita mengajarkan teman yang sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Di sekolah, tidak semua siswa memiliki kemampuan belajar yang sama. Ada teman yang cepat memahami pelajaran, ada juga yang perlu waktu lebih lama. Ketika kita mau membantu teman yang kesulitan, kita tidak hanya menunjukkan rasa peduli, tetapi juga membantu mewujudkan keadilan sosial di lingkungan sekolah. Dengan mengajari teman, kita sedang membuka akses yang lebih adil terhadap ilmu pengetahuan, sehingga semua siswa punya kesempatan yang sama untuk memahami pelajaran dan meraih prestasi. Kita tidak membiarkan teman tertinggal sendirian, tetapi ikut membimbing mereka agar bisa belajar bersama-sama. Selain itu, sikap ini juga mencerminkan nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Kita belajar bahwa keberhasilan tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa tumbuh dan maju bersama. Demikianlah video pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat terus mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.